Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis kembali akan kita dengarkan bersama. Hari ini tanggal 1 September 2021, kita akan bersama-sama membaca Injil Markus pasal 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita menundukkan kepala kita, mohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami telah kami buka, kami siap menerima firman-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang keluar dari perbuatan dan perkataan ini membuat Tuhan dimuliakan. Dan biarkan kami menjadi semakin rendah hati dan menghasilkan buah-buah berkat di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-23 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya harap Bapak Ibu membaca ayat-ayat ini secara utuh, yaitu ayat 9 sampai ayatnya yang ke-23 sesuai dengan Almanak Nas GKE. Karena saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 saja yang akan sama-sama kita refleksikan dalam renungan harian hari ini. Perkenankan saya membaca ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, demikian berbunyi. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Amin untuk pembacaan Alkitab sebagai dasar perenungan kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari. Secara keseluruhan, perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi ini melukiskan tentang orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang memegang teguh adat istiadat Yahudi sebagai tradisi yang hampir saja menempatkan adat istiadat itu setara dengan perintah Allah. Adat istiadat ini sebenarnya tidak ada dalam kitab Taurat, tetapi merupakan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Contoh, seperti dalam Nas. Sebelum makan, tangan harus dicuci. Pulang dari pasar, bersihkanlah diri terlebih dahulu. Ada pula cawan, kendi, dan perkakas tembaga itu juga harus dicuci dan banyak contoh lainnya lagi. Pada waktu itu dalam Injil Markus 7, ahli Taurat dan orang Farisi melihat dan mempertanyakan adat istiadat yang tidak dilakukan oleh beberapa murid Yesus, dan itu ditanyakan kepada Yesus guru mereka, bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan tanpa dibasuh terlebih dahulu. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi menyebut beberapa orang murid Tuhan Yesus itu makan dengan tangan najis. Menurut pemahaman umum yang Yahudi anut saat itu, contoh tentang najis dalam bahasa sehari-hari misalnya dijilat anjing, itu najis. Atau kalau menyentuh hal-hal yang kotor, itu najis. Ada begitu banyak orang juga berkata-kata, itu najis, najis. Tuhan Yesus juga adalah orang yang hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi. Yesus sendiri pun mengetahui adat istiadat tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentunya Tuhan Yesus mau memberi jawab, sekaligus mengajarkan bahwa yang terpenting itu adalah perintah Allah. Melakukan
adat istiadat, apalagi kalau itu untuk kebaikan tubuh, untuk kebaikan dan kepentingan orang lain, dan itu menjadi kebaikan, memang sangat baik untuk dilakukan. Tapi yang akan kita pusatkan, yang akan jadi perhatian kita, Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih memperhatikan apa yang menjadi perintah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bila kita analisa, adat istiadat tersebut memang masuk akal. Bukankah memang sebaiknya makan dengan membasuh tangan terlebih dahulu supaya tidak ada kuman di tangan yang ikut masuk ke tubuh? Setelah dari pasar harus membersihkan diri terlebih dahulu supaya kotoran-kotoran dari pasar tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Apalagi sekarang, pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu salah satunya harus mencuci tangan sesering mungkin. Sampai di rumah itu harus langsung mandi dan sebagainya. Untuk kesehatan tubuh kita dan juga orang lain, maka sangat baik untuk kita terapkan dalam hidup kita. Seperti yang adat istiadat tadi, yang dilakukan dengan sangat baik oleh orang Farisi, ahli Taurat, dan siapapun kita memang untuk melakukan itu adalah baik. Bahkan jika dianalisa lagi, ada kemungkinan bahwa beberapa orang murid ini sudah membasuh tangan terlebih dahulu. Bisa jadi, dan itu di luar penglihatan ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi sudah jadi salah menilai terhadap murid-murid Yesus, dan hal itu bisa menjadi dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus memberi jawab sekaligus mengajarkan tentang dua hal melalui firman Tuhan yang kita sama-sama baca hari ini. Pesan yang pertama, dengan tegas Yesus mengkritik kesalahan perilaku ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa mereka terlihat seakan-akan adalah seseorang yang taat kepada Tuhan dalam peribadahan yang rutin dilakukan, namun mereka juga lebih berpegang kepada adat istiadat manusia, dan bagi mereka itu lebih penting, itu di atas segalanya, sehingga mereka mengkritik orang lain. Mereka menjadi munafik. Di sini terlihat ahli Taurat dan orang Farisi lebih memusatkan diri pada adat istiadat daripada perintah Allah. Pesan yang kedua, dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15, Yesus menegaskan bahwa semua perbuatan dan perilaku jahat disebabkan oleh dorongan hati yang jahat. Itulah yang menajiskan. Pada ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23 dijelaskan di sana dengan sangat baik. Perbuatan-perbuatan yang penuh dengan iri hati, ada benci, marah, sombong, tamak, malas, ada dendam, nafsu seksual, dan lain-lain yang sejenisnya menyebabkan kenajisan. Dengan kata lain, perbuatan jahat yang keluar dari hati orang itu dan menyebabkan dosa, itulah najis. Kata najis yang keluar dari mulut orang saat ini ibarat bola liar dan cukup menyesatkan. Seseorang yang menginjak kotoran misalnya, kan bisa dicuci dengan air yang bersih sampai bersih, dan tidak menyebabkan seseorang itu berbuat dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Ungkapan ini mengartikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain. Sedekat apapun hubungan yang terjalin, isi hati akan terungkap dalam bentuk perbuatan nyata dari orang tersebut. Sehingga setiap perbuatan adalah cerminan dari isi hati orang. Apapun yang masuk ke dalam tubuh
dan pikiran kita, entah itu berkaitan dengan makanankah, pengetahuankah, informasi, wawasan yang bagus. Tentunya semuanya itu akan bermanfaat, ya pasti, dan mendorong peningkatan dalam hidup. Kita menjadi orang yang berintelektual, kita menjadi orang yang berwawasan luas. Yang Yesus tegaskan dalam nas ini adalah yang masuk itu mengeluarkan kebaikan atau keburukan yang berakibat dosa. Bisa jadi ada makanan yang baik, mewah dan sehat yang masuk ke dalam tubuh, atau ada pengetahuan yang berkualitas yang pikiran ini kita terima, tetapi akan mengeluarkan keburukan. Nah, ini yang tak Tuhan kehendaki, dan ini yang akan jadi masalah. Yesus Kristus tidak akan menanyakan seberapa mewah makanan yang kita makan dan seberapa banyak pengetahuan serta wawasan yang kita terima. Yang akan menjadi perhatian Tuhan Yesus adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol hati kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dalam tindakan dan perkataan. Kedalaman hati menjadi pusat perhatian Tuhan, supaya Roh Kudus membantu kita mengelola dan mempertimbangkan semua yang masuk, sehingga tidak mencelakakan hidup kita dan tidak membuat dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang kita lihat dalam hidup kita. Dunia ada dalam genggaman kita. Melalui smartphone kita yang jauh bisa mendekat, kita yang dekat bisa jadi menjauh. Semua informasi juga ada dalam genggaman kita. Dengan sangat cepat kita bisa mendapatkannya. Ya, media sosial pun semakin beragam dan kita pun terhisap ke dalamnya. Jangan terburu-buru untuk memberi komentar, jempol, like, atau subscribe. Jangan tergesa-gesa untuk memberikan respon kita. Teguhkan dan kontrol hati kita dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan saja, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang buruk bisa terhindari. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, hati-hati gunakan jari jemari tangan kita. Hati-hati juga dengan hati kita. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang mengontrolnya, dan kita bisa menunjukkan dengan bijak melalui perkataan dan perbuatan kita yang menjadi berkat. Amin untuk renungan harian hari ini. Salam sehat bagi kita sekalian dan Tuhan memberkati.